Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang kita dapatkan, dan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita semua bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Nabi akhiruz zaman, khatamul anbiya wal mursalin, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibnu Abdillah, yang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid, untuk mengajarkan atau mendakwahkan al-haq, mendakwahkan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh beliau, dan itu ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersolawat kepada keluarga Nabi, kepada istri-istri dan anak keturunan Nabi, begitu pula kepada para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Untuk pembahasan di sore hari ini, yaitu berkaitan dengan masalah buang air, ya, permasalahan dalam buang air. Buang air maksudnya ada yang air besar maupun air kecil. Ya, ini ada permasalahan-permasalahan yang ada, dan insya Allah kita akan kaji kemudian solusinya.
masalah tersebut, kemudian kita carikan solusinya. Tapi berkaitan dengan permasalahan buang air, yang pertama, ada orang yang sering buang air, yaitu di tempat yang tergenang. Padahal dalam hal ini Nabi SAW melarangnya. Misalkan ada tempat yang bentuknya kecil, mungkin di sebuah tanah, entah di perkebunan atau yang lainnya, yang airnya itu sedikit. Sedangkan orang sering mengambil air di situ untuk konsumsi, untuk minum, lalu dia buang air kecil di situ, terus sehingga airnya pun berubah warnanya, berubah baunya, dan berubah rasanya. Dan memang orang itu niatnya untuk mengganggu manusia, maka ini jelas tidak boleh. Atau misalkan ada orang yang sudah menaruh ember, air hanya 1 ember, tidak terlalu banyak. Kemudian ketika tidak ada orang, langsung didatangi ember tersebut, kemudian dipakai untuk buang air, ya, buang air kecil. Ini juga termasuk mengganggu dan tidak boleh. Tapi kita sebutkan di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, dari Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu qala, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil ma'ir raqid, yang artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang buang air kecil di tempat air yang tergenang. Ya, air itu tidak mengalir, dan air itu mungkin jumlahnya nggak banyak, dia menggenang. Yang orang membutuhkan air itu untuk minum, untuk mandi, ternyata dia melakukan gangguan, yaitu buang air kecil di situ, bahkan buang air besar di situ. Ini termasuk mengganggu dan hukumnya diharamkan tentunya. Ya. Berarti bisa mencari tempat-tempat yang lain, jangan di situ. Solusinya apa? Solusinya adalah cari tempat-tempat yang mengalir, yang di situ tidak dilarang. Kalau tadi ada permasalahan air yang tergenang kita dilarang, maka solusinya cari tempat-tempat yang di situ ada aliran air dan airnya itu mengalir. Hal ini juga disebutkan di dalam hadis yang lain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabula fil ma'ir raqidi thumma yaghtasilu fihi aw yatawaddau minhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang buang air kecil di tempat air yang menggenang, yang tidak bergerak, tergenang di situ. Tsumma yaghtasilu fihi, bahkan setelah dia buang air lalu dia mandi janabah di situ, au yatawaddau minhu, atau dia berwudu di situ. Kalau misalkan air itu tidak banyak, maka bisa mengganggu, ya. Ketika dia mandi tentu kurang sehat.
Kalau dia pakai untuk wudhu tentunya kurang sehat jika airnya memang sedikit sekali. Misalkan kita dapatkan di tempat-tempat ya yang sekitar pemukiman atau di perkebunan atau di mana saja yang di situ ada sumber air tapi sedikit sekali dan orang-orang sering mandi di situ, bahkan sering wudhu di situ, lalu orang ini datang biar nggak pada mandi, biar nggak pada wudhu, akhirnya BAB di situ atau buang air di situ. Akhirnya orang nggak bisa menggunakan air tersebut. Nah, ini termasuk dilarang. Kalau mengganggu manusia maka dilarang. Nah, karena air yang tergenang biasanya sering dimanfaatkan oleh manusia ya untuk mandi atau untuk berwudu, maka hal ini dilarang untuk buang air kecil maupun buang air besar. Tsumma qala Abu Hurairah, kemudian lanjutan dari keterangan hadis, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ya, ini yang berkata siapa? Abu Hurairah. Wal yabul fil ma'il jari insya'a. Yang artinya adalah hendaklah seseorang buang air kecil di tempat air yang mengalir insya'a, jika ia menghendaki. Ya, jika ia menginginkannya, maka silakan, yaitu buang air kecil di tempat-tempat yang airnya itu mengalir. Wa qala asy-Syaqiqi qol, lalu asy-Syaqiqi dia mengatakan ra'aitu Abdullah ibnu Buraidah yabul fil ma'il jari. Saya melihat Abdullah ibnu Buraidah, ya, Abdullah ibnu Buraidah, dia itu pernah buang air kecil di tempat air yang mengalir, ya, di tempat yang mengalir airnya. Entah itu di, kalau istilah kita mungkin seperti di siring ya, di siring itu kan airnya mengalir, yang ketika banyak air dia mengalir, atau di sungai. Nah, ini yang tempat-tempat yang mengalir, maka silahkan kalau mau buang air di situ. Karena kalau sudah dia airnya mengalir, dia cepat larut. Air yang najis yaitu air seni, ya, yang dimiliki manusia itu cepat larut dengan air yang mengalir dan akan cepat hilang. Wa anil Hasan al-Basri, Al-Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan la ba'sa bil bauli fil ma'il jari, yang artinya adalah tidak mengapa seseorang buang air kecil, yaitu di tempat-tempat yang airnya itu mengalir, ya, airnya mengalir di dalamnya, karena itu bisa mudah melarutkan air yang bernajis, yaitu, ya, air seni. Wa qala Abu Abdillah dia mengatakan innama waqa'an nahi fil ma'ir raqidi idza kana qalilan laisa lahu ardun yam basitu wala tul yamtad. Ya, artinya adalah sesungguhnya adanya larangan dari Nabi SAW dengan berkaitan dengan air yang
tergenang itu, ya, air yang tergenang itu kita dilarang untuk buang air kecil di situ dengan catatan idza kana qalilan, dengan catatan air itu sedikit yang tidak mencukupi, yang tidak bisa untuk kebutuhan jangka panjang, maka ini jangan dipakai, ya. Biarkan air itu jernih dan bagus agar bisa dikonsumsi oleh manusia. Begitu pula untuk air yang tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Ya, misalkan kita punya bak mandi yang sangat besar atau kolam kecil yang di situ dipakai untuk mandi sekeluarga, lalu dia pakai untuk, ya, buang air juga berkali-kali di situ. Nah, kalau airnya itu lumayan lah, agak banyak, tapi nggak banyak-banyak amat. Kalau dikatakan sedikit, enggak, dia lumayan banyak. Tapi kalau dikatakan banyak, juga enggak, artinya enggak terlalu banyak. Sedang, airnya yang sedang, yang bisa dipakai untuk mandi keluarga atau mandi dia sendiri, ya, dan lain sebagainya. Kalau memang airnya cukup, ya lumayan, tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, ya lumayan airnya, maka hukumnya makruh. Kalau dia pakai untuk buang air kecil di situ terus menerus, maka hukumnya makruh. Ya, makanya dalam hal ini kita kalau punya tempat-tempat pemandian yang cukup untuk suami istri misalkan, lalu dipakai untuk buang air kecil terus, maka ini bisa menjadi makruh. Nah, kalau sedikit, sudah yang Ana sebutkan tadi, kalau sedikit maka hukumnya haram. Misalkan airnya cuma 1 gayung atau setengah ember atau 1 timba, yang di situ hanya cukup untuk wudhu atau mandi sedikit, ya, tapi nggak cukup banyak-banyak. Tahu-tahu dipipisin, ya, tahu-tahu orang buang air kecil di situ, maka ini hukumnya bisa menjadi haram, karena manusia sangat membutuhkan air yang ada di situ, ya, air yang sedikit itu manusia sangat membutuhkannya. Taib ini terkait dengan apa yang kita bahas. Kemudian di sana ada air yang sangat banyak, air yang super banyak. Nah, kalau misalkan kita dapati air yang sangat banyak, ya, maka boleh, hukumnya tidak dilarang sama sekali. Bahkan disebutkan dalam beberapa kitab, ya, seperti air danau. Air danau boleh kita misalkan buang air kecil di situ, kita pun tidak lama kemudian mandi di situ atau cuci baju di situ, ya nggak masalah. Karena air danau ini bagian dari air yang sangat-sangat banyak. Dia tidak berpengaruh dengan adanya air seni, ya, manusia yang mereka buang air di situ, ya. Ini yang dikecualikan tentunya, yang hukumnya menjadi boleh, yaitu danau dan juga lautan, ya, meskipun tidak bergerak tapi dibolehkan tentunya karena ukurannya sangat banyak.
Disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasilu minhu aw yashrabu. Rawahu Ibnu Hibban, ya, dalam sahihnya. Yang artinya adalah la yabulanna ahadukum, janganlah kalian buang air kecil. Ini ya, janganlah salah seorang kalian buang air kecil di tempat yang di dalamnya terdapat air yang menggenang, ya, di tempat-tempat yang menggenang airnya. Wala yaghtasilu fihi minal janabah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, dan janganlah kalian mandi di tempat-tempat yang di situ orang biasa buang air kecil, ya, maka kita tidak boleh mandi di situ, baik mandi minal janabah, ya, baik mandi janabah maupun yang lain. La yaghtasilu fihi minal janabati bihi. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan kita. Kemudian Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, ya, naha ayyubala fil ma'il jari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang seseorang buang air di tempat air yang mengalir, ya. Namun hadis yang ana sebutkan terkait dengan Nabi melarang seseorang buang air yang mengalir, ini hadisnya dhaif, ya, hadisnya lemah. Andaikan hadis itu sahih atau kuat, andaikan, maka hadis ini dibawa kepada pembahasan yaitu sedikitnya air, ya, dengan air yang sangat sedikit. Tapi wallahu taala alam, ya, untuk hadis naha ayyubala fil ma'ir raqid fil ma'il jari, ini hadisnya dhaif, ya, yang kaitannya Nabi melarang seseorang buang air di tempat air yang mengalir, ya. Ini hadisnya lemah. Sehingga kesimpulannya, boleh seseorang mau buang air di tempat yang mengalir seperti sungai atau yang lain, maka hukumnya boleh, ya, tidak terlarang untuk buang air di situ. Qala al-Mundhiri, tapi ini hadisnya sudah ana sebutkan tadi. Berkaitan dengan air yang mengalir maupun tidak, ini sudah kita pahami, Bu, ya. Kalau air yang tergenang yang tidak mengalir maka dilarang. Untuk solusinya apa? Solusinya cari saluran air yang di situ mengalir. Type yang kedua, nah, tadi yang pertama. Yang kedua, permasalahan orang yang buang air kecil lalu ditampung dan ditaruh di bawah dan ditaruh di mungkin tempat-tempat di bawah tempat tidur mereka, cuma enggak dibuang-buang, ya, sehingga dibiarkan sampai berbau, ya. Kalau misalkan ada orang BAB karena sakit lalu ditaruh
kotorannya di bawah kasur, di bawah dipan maksudnya, dan tidak dibuang-buang segera. Ini juga termasuk dilarang. Ya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri, disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud dan yang lain, dari Abdullah ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala ar-rajulu fi mustahimmihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang buang air kecil ya fi mustahimmihi, yaitu di tempat istihmamnya, ya di tempat mustahim. Wa qala inna amatul waswas minhu, karena sesungguhnya waswas secara umum itu terdapat darinya. Ya tentunya dia buang air di situ kemudian tidak disiram, ya, sehingga orang ketika berwudu dia itu terkena najis. Ya, di sini mustahim, ya dia di tempat dia mandi di situ, ya. Tapi tempat-tempat apa dia untuk buang air kecil atau buang air besar tidak pernah disiram. Jelas seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini tandanya adalah orang tersebut tidak cinta kepada kebersihan. Sedangkan kebersihan dan kesucian itu bagian dari keimanan. Ya, at-tahuru syatrul iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan kita akan menyebutkan penjelasan hadis tadi, yaitu hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Mundhiri dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Ya, dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dari Abdullah ibnu Yazid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yang qa'u baulu fi tastin fil bait fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi muntaqi'un wala tabulanna fi mughtasilika. Ya, artinya adalah janganlah kalian buang air di sebuah wadah ketika kalian sakit, ya, kalian sakit, ditaruh di sebuah wadah, lalu wadah itu ditaruh di bawah tempat tidur. Terus menerus tempat itu yang sudah dipakai untuk buang air kecil, untuk pipis, tidak dibuang-buang. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi baul muntaqi'un. Karena sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat satu wadah atau beberapa wadah yang di situ isinya adalah air seni, isinya adalah, ya, orang buang air kecil di situ, muntaqiun, ya, terus menerus ada di situ. Nah, ini jangan sampai, biasanya kita sering dapati ada orang yang sakit, lalu ketika itu dia ingin buang air kecil, nah setelah itu ditampung di sebuah tempat khusus, ada wadah khusus untuk nampung air seni, lalu ditaruh di bawah dan terus berhari-hari
tidak dibuang-buang. Nah, ini bisa menghalangi malaikat masuk ke dalam rumahnya. Ya. Jadi solusinya seperti apa? Solusinya, maka jangan terlalu lama untuk naruh air seni di situ. Kenapa? Karena WC saja tempat untuk buang air, tempat untuk buang air besar maupun air kecil yang di situ disiram terus-menerus, itu saja ya tempatnya syaitan. Syaitan bertempat di situ. Sehingga ketika kita masuk ke dalamnya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan, baik syaitan al-khubuth, syaitan laki-laki, wal khaba'ith, dan syaitan perempuan. Padahal di sini tempatnya atau tempat WC tersebut selalu disiram dan habis. Namun ini ada tempat yang misalkan di bawah dipannya ditaruh wadah-wadah yang isinya air seni, isinya kotoran BAB misalkan, buang air besar, tapi nggak dibuang-buang, masih juga terdapat di situ dan keluarganya juga nggak peduli, maka yang sehat tentunya dia akan berdosa. Ya, yang sehat mereka akan berdosa. Ya, sehingga di sini kita harus, kalau benar-benar ingin menjadi perawat ya, sama orang-orang yang kondisi sakit, kemudian dia susah pipis, susah BAB ke kamar mandi, maka akhirnya dia disediakan wadah khusus untuk pipis dan wadah khusus untuk buang air besar, maka kalau sudah selesai segera disiram, segera dibuang airnya. Ya, jangan dibiarkan terus-menerus bertempat di situ. Ya. Kalaupun misalkan pagi taruh situ, siang di situ, sore di situ, setidaknya hari besok sudah dibuang. Ya, jangan dibiarkan terus-menerus sehingga baunya tidak sedap. Dan ini tidak bisa menghalau para malaikat yang akan masuk ke rumah, akhirnya nggak jadi. Nah, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Mundhiri dan juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Kemudian wala tabulanna fi mughtasilika, bahkan disebutkan jangan sampai kalian juga buang air kecil di tempat kalian mandi. Maksudnya apa? Di tempat kalian mandi, kalian buang air di situ tapi tidak disiram. Ya, sehingga baunya tidak sedap dan orang asal mandi-mandi saja. Ya, asal mandi-mandi saja. Habis mandi orang pipis itu nggak disiram. Nah, sama seperti orang yang berwudu ketika dia buang air kecil di situ. Ya, di tempatnya itu langsung berwudu sehingga terciprat air seni. Ya, ketika wudu tercampur dan terciprat, maka ini juga dilarang. Solusinya adalah ketika dia buang air kecil maka langsung disiram. Habis itu dia wudu, itu baru boleh. Ya, atau ketika dia buang air kecil, setelah itu disiram. Kalau sudah disiram baru dia mandi. Ini kalau memang di situ dia biasanya ada orang yang buang air kecil itu tidak langsung di klosetnya ya, tidak di klosetnya, langsung di tempat mandinya atau di tempat wudhunya, buang airnya di situ. Maka intinya setelah buang air kecil harus disiram terlebih dahulu. Ya, jangan sampai belum disiram langsung wudhu, dan ini dilarang. Kenapa? Karena bisa tercampur, terciprat antara najis dengan air wudhu. Ya. Beda kalau disiram bersih, maka tidak akan terciprat lagi, tidak akan tercampur lagi, dan aman.
Kenapa Nabi mengatakan inna amatal waswasi minhu? Karena di sini bisa menyebabkan waswas, ya, waswas dari syaitan. Nah, ini yang bisa Anda sampaikan terkait dengan hal ini. Lalu disebutkan solusinya sekarang. Padahal tadi Nabi melarang orang yang pipis tanpa disiram langsung wudhu, atau pipis tanpa disiram langsung mandi. Nah, solusinya gimana? Solusinya disiram dulu baru mandi, atau siram dulu baru dia berwudhu. Begitu pula kalau misalkan untuk orang yang sakit, lalu dia butuh satu wadah untuk buang air kecil, maka solusinya setelah dia buang air kecil, segera dibuang air kecil itu, segera dibuang air seni itu. Kalau seandainya tidak dibuang, dia taruh di situ, maka jangan terlalu lama sampai berhari-hari. Ini dilarang. Kadang-kadang orang malas ngurusi orang yang sakit, itu malas. Karena dia BAB di situ, dia nggak bisa jalan. Kemudian pipis di situ, ya. Dikasih wadah memang, tapi nggak dibuang-buang. Biarlah di situ, besok dipakai lagi, besok dipakai lagi. Ini bisa menyebabkan bau tidak sedap, bau tidak enak berhari-hari, sehingga malaikat tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Solusinya gimana? Solusinya disebutkan dalam hadis, ya. Sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu riwayat Imam An-Nasai dan yang lainnya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qada'a bitosti liyabula fiha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memanggil orang untuk membawa wadah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pipis di wadah tersebut. Bisa jadi saat itu Rasulullah sedang sakit, ya. Beliau pipis di wadah tempat pipisnya itu. Nah, Nabi aja menggunakan, kenapa tadi dilarang? Nah, di sini letak dilarangnya adalah kalau wadah itu, ya, ditaruh di bawah tempat tidur dan tidak segera dibuang berhari-hari, yang itu menyebabkan bau yang tidak sedap, ya. Maka di sini dilarang. Tapi kalau misalkan seperti Nabi tadi, beliau meminta wadah dan Nabi buang air di situ, ya, setelah itu dibuang oleh istrinya, maka hal ini tidak mengapa, ya. Dalam hal ini hukumnya boleh. Jadi tidak harus, ayo ini orang yang sakit kita bopong, dibopong nggak nyampe ke kamar mandi, kepleset, jatuh, akhirnya yang bopong pun masuk rumah sakit, ya. Kalau memang tidak bisa, tidak perlu dibopong, sudah dia bisa BAB di situ, dikasih tempat. Kalau sekarang itu kan dijual juga itu di apotek-apotek, ya. Nah, tempat untuk buang air kecil, ya, atau buang air besar, itu kan wadahnya ada. Nah, di masa Nabi aja ada kok, ya, pasti di masa sekarang ada. Ya, mungkin kalau di masa sekarang lebih modern, lebih tertutup. Nah, itu bisa dipakai, tapi segera dibuang. Kalau sudah selesai BAB atau selesai buang air kecil, segera dibuang, dibersihkan wadahnya, baru wadah itu bisa dipakai lagi. Ya, untuk wadahnya tidak perlu dibuang, ya, wadahnya dicuci lagi, air kecilnya yang dibuang. Tapi ini yang bisa Anda sampaikan terkait dengan pembahasan yang singkat. Kenapa kok kita harus menjaga air dari kotoran-kotoran seni, ya? Kita dilarang buang air kecil di tempat yang menggenang, tidak mengalir, ya. Kok nggak boleh, sedangkan mengalir dibolehkan? Jawabannya adalah
Karena air itu termasuk salah satu rezeki dari Allah. Ya, salah satu rezeki yang awalnya turun dari air hujan, dari langit, lalu Allah turunkan ke sungai-sungai, ya, kemudian ke sumur-sumur, ke danau-danau, sehingga di permukaan tanah itu terpenuhi dengan air yang awalnya dari air hujan. Maka hendaknya menjaga air itu dengan baik, karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya kita bisa melihat dalam surah Ghafir ayat 13, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kalian yaitu air dari langit, rizqa, dan itu rezeki, ya, rezeki untuk kalian. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Al-Jathiyah ayat 5, wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari langit min rizqin. Rizqin berarti itu rezeki, ya, rezeki untuk manusia. Begitu pula dalam ayat yang lain, surah Adz-Dzariyat ayat 22, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, yang artinya adalah wa fis samaa'i rizqukum, dan di langit terdapat rezeki untuk kalian. Apa rezeki kita di langit? Yaitu air, ya, air hujan yang akhirnya Allah turunkan ke muka bumi dan Allah tampung di permukaan bumi untuk rezeki bagi manusia. Nah, ini yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.